Ya, baru saja kick off babak kedua kembali telah dimulai. Yang jelas gelaran Bima Cilik Cup 1 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Tegal Gubuk Koramil Arjawinangun Polsek Arjawinangun Karang Taruna Suropati Tegal Gubuk Polres Cirebon Camat Arjawinangun PT Hamas Ijun Sport Garuda Sport Real Apparel Lutfriend Apparel Melan Jaya Tekstil B dan A PAI Plastik Salma Azam NK Fashion M Voli Jawara Plastik Lalin Plastik Toko Ikhwan Semesta Tekstil Wanda Collection Lembu Muda 2A Alvano Zanzabil Om Osop Arumi Abi Zakarla BPD Tegal Gubuk Meli Collection Rembulan Setur Grazeba Fashion SKC JMC RJ Collection Pasar Sandang Tegal Gubuk Bima JMP Rapat Tekstil Ayam Serundeng MTS Al Hilal Laundry Cirebon Faki Collection Akib Collection Hilwa Collection SNK Al Hilal Nijar Zulmi Firly Collection S Kristal Rifki Lambu Tani Jaya S MT Opi Fashion Toko 17 Bakul Kain Idam Collection Kaisa Collection Peril 2 Putri B dan A Fashion Indah Fashion Faki from RR Shot dan Garis Sudut Baski Collection Mamaku Caim Arjuna Mamaku Asad Tegal Gubuk Pemdes Junti Kebon Azi Collection Rehan Babe Safina Spray Aim Komputer Pemdes Sendi Arganja Collection juga tentunya masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning juga tentunya melalui channel YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning. Ya wes, kembali namanya pertandingan baru saja berjalan 2 menit yang lalu. Tentu juga bagi para penonton yang sekiranya di zona ini masih berada di luar lapangan, ada 30 menit tersisa guna memastikan siapakah tim yang akan kembali melenggang menuju fase 16 besar dengan harga tiket yang tentunya masih relatif terjangkau Rp7.000. Dengan Rp7.000 tentunya tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Ya wes, ada satu tendangan kembali nampaknya ada satu haluan satu sapuan menjauhkan tekanan sementara Derek coba, oh Tuhan, apakah gerangan dia terjadi? Ada satu gol dan satu kartu kuning di awal babak kedua. Pemain bernomor punggung 8 nampaknya kali ini ada sosok Kevin Perdong, kartu kuning yang kembali nampaknya menandakan tensi yang semakin meningkat. Belum serangan, ada Derek Mas yang coba dimainkan oleh kesebelasan zona. Nampaknya di zona kembali ada satu sapuan, satu kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan. Sementara ada satu alungan bola dari Sabik. Jelas tentunya hingga saat ini permainan yang cukup berimbang. Jelas pole position di babak pertama penguasaan sepenuhnya oleh tim zona. Sementara di sektor sebelah kanan ada satu umpan menyilang mencari keberadaan pemain wadah Pauji Kapitano. Dan jelas masih dalam penguasaan, begitu enak sekali pemain bernomor punggung 7 ada Prio. Sementara di sana Fauji El Capitano, ada Cipol dari Fauji yang juga nampaknya masih berhasil dihentikan Sabik. Sementara sektor kanan kembali ada Prio. Oh Tuhan, nampaknya ada foul yang terjadi dan masih kita nantikan. Nampaknya di sana pemain bernomor punggung 7 yang masih tergeletak Prio. Ada hadangan dari 1-2 pemain yang jelas Sabik yang tadi melakukan satu foul. Kita tunggu kembali, akankah dengan satu servis tendangan bebas dari sektor sebelah kiri kesebelasan zona mampu merepotkan pertahanan. Masih kita tunggu kembali, akankah satu tendangan bebas merepotkan Cagan dari sosok Gibran. Kita tunggu satu umpan menyelang wanted, jelas masih dalam jangkauan penjangkauan Gibran. Luar biasa Gibran yang tampil begitu konsisten dari awal babak pertama hingga tadi awal babak kedua masih tampil begitu enak sekali Gibran. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan kembali laga di laga Derby Pantura yang akan kita saksikan bersama. Ada Persis FC ya versus kesebelasan Sunyi yang datang dari kota Mangga Indramayu. Dua tim yang tentunya akan mendatangkan para pemain ataupun genre yang cukup berbeda. Sunyi yang akan menghadapi kesebelasan Persis FC. Ya wes, kembali masih dari lapangan Bima Cilik
Masih kita nantikan di hari kedua siapakah tim yang akan melenggang menuju fase 16 besar. Setelah kemarin sore menjadi pembukaan yang sangat luar biasa. Kesebelasan Cikadung dari Indramayu mampu membungkam keteguhan dari Al Jabar dengan skor akhir 6-0. Sementara sore ini masih belum ada gol yang tercipta. Tekanan dia kembali datang juga berhasil. Sabik luar biasa Sabik. Sementara di sana ada satu tekanan Kevin Perdong. Bukan nampaknya masih sedikit kesulitan untuk menembus blokade yang dibangun oleh kesebelasan Patriot. Hingga saat ini jual beli serangan yang nampaknya masih tertata begitu rapi, masih dalam penguasaan anak-anak Patriot dan juga Jona yang coba mengembangkan permainan kali ini dengan umpan-umpan diagonal, umpan circle yang juga nampaknya dimainkan. Sementara di sektor tengah lagi-lagi Jona membangun melalui Syahrul jauh ke sektor kanan. Sementara pemain yang baru saja masuk nampaknya coba berdeliberasi bermain ke sektor tengah. Sabik sodorkan pada siapakah Sabik nampaknya kembali Patriot coba menekan melalui sisi kanan. Wantat Tayek oh permainan satu kesempatan dari anak-anak Patriot. Anik oh nampaknya Anik yang coba mencari keberadaan Tayek, justru arah bola mampu terbaca kembali oleh rapatnya pertahanan. Pengawasan itu ketat dari anak-anak Jona. Wantat marking nampaknya kembali Jona coba menekan, angkat menusuk, namun nampaknya kembali Ilman, lagi-lagi Ilman berhasil menjauhkan area ataupun coba menangkan sektor pertahanan dari kesebelasan Patriot. Datang kembali bola tiki-taka juga, nampaknya masih sedikit tersendat, masih belum ada dan satu tekanan melalui nomor punggung 1, 2, 3 pemain yang harus menghentikan pergerakan Anik. Luar biasa Anik nampaknya harus bekerja ekstra kedan. Ada satu alungan CO entah kemana arah bola yang coba mencari keberadaan dari pemain bernomor punggung 7. Nampaknya ada Prio. Luar biasa umpan diagonal circle yang coba dimainkan. Dia jelas tentunya hingga saat ini masih belum ada gol yang tercipta. Pergantian pemain dari kesebelasan Jona. Oh Sanjaya nomor punggung 10 keluar dan masuk Alung. Inilah salah satu pemain diaspora yang dimiliki oleh kesebelasan Jona. Masuk Alung dan keluar Sanjaya. Alung merupakan salah satu pemain kelahiran Korea Utara yang dimiliki oleh kesebelasan Jona. Di sebelah ini namanya coba bermain dari bangku cadangan. Kita nantikan akan dengan masuknya Alung di awal babak kedua mampu merepotkan pertahanan atau justru merubah ritme permainan dari kesebelasan Jona. Masih kita nantikan Alung berubah nampaknya berhasil dijauhkan dari area box penalti. Tekanan yang kembali datang belum terhenti dari kesebelasan Jona dan akhirnya mampu merubah papan skor 1-0 dengan aksi ini menawan dari tekanan yang kembali datang belum terhenti dari kesebelasan Jona dan akhirnya mampu merubah papan skor 1-0 dengan aksi ini menawan dari sektor kanan. Umpan melambung dengan bola yang mudah tidak mudah dihentikan. 1-0 akhirnya merubah papan skor luar biasa. Umpan diagonal setelah masuknya Alung benar-benar merubah ritme permainan dari kesebelasan Jona. Seperti lagu anak-anak meletus balon hijau tus. Luar biasa akhirnya Jona kali mampu merubah papan skor menjadi 1-0 ataupun di Indonesia kan 1-0 unggul sementara kesebelasan Jona. Luar biasa Robi dengan postur yang begitu tinggi tentunya memudahkan duel bola-bola di udara, namun nampaknya tekanan yang masih belum cukup puas dari kesebelasan Jona menekan ke depan, namun kembali juga berhasil dihentikan. Lagi-lagi 1, 2, 3 serangan dibangun oleh kesebelasan Jona Patriot yang masih sedikit tertekan. Coba kembali melakukan serangan dan nampaknya bola yang lebih dekat dengan arah penjaga gawang Tony Kras. Luar biasa Tony, dia masih cukup tenang sekali mengawal gawang Jona FC. Tekanan kembali dibangun melalui sosok Prio yang kembali tampil begitu enak sekali dari babak pertama. Kecepatan
yang selalu coba dipertontonkan ala-ala tentunya pemain timnas yang bermain begitu enak dan tekan kembali datang, namun di sana jelas ada Sabik yang jauh sekali turun ke belakang. Oh, Sabik, dua pemain yang harus menghentikan pergerakan Sabik. Luar biasa Sabik, dan satu upaya kembali coba dibangun melalui nomor 8 bermain bergeser. Ada Pauji angkat menuju nampaknya di sana ada Robi, enak sekali Robi Raul juga ada satu tarikan yang dilakukan Raul, nampaknya pemain bertahan dari kesebelasan Patriot. Di sana ada Said yang bermain begitu enak sekali, konsentrasi yang begitu luar biasa. Sementara tentunya di sore hari juga begitu luar biasa, selamat ulang tahun tentunya untuk Mas Adit. Wow, luar biasa, ada yang ulang tahun lagi dan ada pergantian main dari kesebelasan Patriot. Keluar Tayek, keluar dan masuk Joko merupakan salah satu pemain kelahiran Kabupaten Tegal yang dimiliki oleh kesebelasan Patriot Tayek. Dia nampaknya bekerja begitu ekstra keras di sepanjang babak pertama. Nampaknya di babak kedua harus tarik keluar, digantikan oleh sosok Joko yang nampaknya pemain dengan naluri menyerang ataupun genre pemain yang memiliki naluri menyerang, coba dimainkan menggantikan peranan dari sosok Mas Joko. Satu tekanan juga berhasil nampaknya dihentikan ataupun coba dijauhkan dari area box penalti. Sementara Kevin Perdong yang juga dengan kecepatannya berhasil menusuk. Di sana ada Nanang coba menutup kecepatan dari sosok Prio. Oh, ada cungkil bol yang coba dipertontonkan oleh sosok Nanang. Sementara bola yang kembali membentur sosok Prio di sektor sebelah kiri, dan tentunya masih kami informasikan untuk besok sore menjadi derby Pantura yang akan tersaji di hadapan kita. Persis dari Kabupaten Cirebon versus kesebelasan Sunyi dari Kabupaten Indramayu. Dua tim yang tentunya kembali akan sama-sama ngotot guna menuju. Dan ada kartu kuning yang kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Pemain bernomor punggung 11 nampaknya Said menjadi pemain ketiga yang mendapatkan hadiah kartu kuning di pertandingan sore hari ini. Pertandingan yang masih diawasi oleh drone berwarna abang putih ireng mengudara di atas abangnya ewek. Iya wes, kembali tentunya masih di babak kedua 1-0 berubah tentunya papan skor. Kita masih menantikan respon dari kesebelasan Patriot guna menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua gelombang serangan yang coba dibangun. Jumlah nampaknya masih cukup mudah dihentikan ataupun memutus mata rantai yang coba dibangun oleh kesebelasan Patriot. Sementara ada pemain yang tadi baru masuk kemudian masih kita nantikan, masih terjadi kembali perbola di sektor kanan. Wow, mencoba memasuki dan kembali tersendat. Nampaknya satu umpan yang coba dimainkan. Sementara kembali ada satu tekanan, jelas ada dorongan yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Zona FC, pemain bernomor punggung 3 kali yang jelas masih kita nantikan bersama Zona yang masih unggul 1-0 melalui satu heading ball cukup berkelas tentunya sosok Robi yang akhirnya mampu membuka kebutuhan di awal babak kedua 1-0. Hingga saat ini masih kita tunggu bersama, akankah dengan 1-0 mengunci kemenangan tim Zona atau justru kesebelasan Patriot mampu membalikkan keadaan. Masih kita menantikan bersama serangan yang kembali mampu dimentahkan oleh anak-anak bertahan dari kesebelasan Zona FC di sektor kanan. Cepat sekali pergerakan yang coba dibangun oleh sosok Alum dan kembali Gibran mempertontonkan skill terbaiknya. Luar biasa dengan Garuda terbangnya Gibran berkali-kali mampu melakukan satu save berkelas, save krusial yang kembali coba dibangun. Dan di sana Alum yang juga masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari kawalan.
Artinya para pemain bertahan kesebelasan Patriot. Lemparan ke dalam baik Patriot melalui nomor punggung 15 kali sana, masih kita tunggu kembali dan satu tekanan watak marking. Oh jelas kali ini ada foul yang kembali terjadi di sektor sebelah kanan. Luar biasa ketat sekali pertahanan yang kembali coba dibangun oleh anak-anak Patriot. Sementara di sektor kanan Alum yang coba melakukan delivery dan lagi-lagi ada satu kesempatan yang datang melalui sosok Robi. Kesempatan itu melalui heading bola juga masih berada tipis di atas mister gawang. Tentunya Gibran yang menunjukkan kapasitasnya salah seorang pemain yang masih berkiprah untuk gelaran Liga 3 nasional. Ya semakin jelas nampaknya di atas sana drone yang masih mengawasi ataupun mengintai jalannya pertandingan di sore hari ini. Semakin merapat, semakin pendek dan semakin jelas nampaknya bentuk dari warna drone di sisi sebelah lor pojok kidul. Lihat kembali, wow enak dan aneh. Ataukah di sana Sabit yang coba kembali dengan satu aksi individu ataupun satu gocekan, namun juga nampaknya ada marking yang betul rapi sekali dari kesebelasan Jona yang hingga saat ini masih unggul 1-0 atas Patriot. Sementara besok sore menjadi laga derby terbaik, derby Pantura yang akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Sunyi yang datang dari Kota Mangga Indramayu, sementara Persis FC datang dari Kabupaten Cirebon. Kita nantikan kembali nomor bebas. Sabar. Bisa jadi 1-1, bisa jadi 2-0 ini. Ya kembali nampaknya masih kita nantikan tekanan kembali datang dan jelas di area pertahanan benar-benar berlapis dan satu lagi ada satu keberanian dari luar area kotak penalti, satu tendangan keras dentuman Baef 16 lurus dari nomor pemain 7 nampaknya Prio. Sementara besok sore menjadi salah satu laga derby, mohon maaf bukan derby Pantur tapi derby Kota Mangga yang akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Persis yang datang dari Sadang Pringgan Indramayu versus kesebelasan Sunyi yang juga datang dari Kota Mangga Indramayu. Dua tim yang tentunya akan menjadi salah satu laga ketiga, laga yang akan sangat luar biasa, sama-sama datang dari Kota Mangga Indramayu. Yawas kembali masih di babak kedua, masih menantikan siapakah tim di sore ini yang akan berhak melenggang di fase 16 besar. Hari pertama menjadi laga dengan bertaburan bintang tim Liga 3 zona Jabar dan masih nampaknya tercecer. Kesebelasan Al Jabar yang harus mengakui ketahuan dari tim Cikedung Indramayu 6-0 tanpa balas mengunci kemenangan tentunya di hari pertama. Sementara di hari kedua masih cukup sulit, nampaknya gol tercipta. Baru ada satu gol yang tercipta di menit ke-35 babak kedua melalui satu open play dan kembali masih kita tunggu kembali yang jelas ada aksi menawar yang coba dibangun. Kali ini ada Nanang sendirian di sana. Nanang jelas tentunya cukup kesulitan Nanang untuk melepaskan diri dari kawalan ketat pemain bernomor punggung 7 Prio. Sementara di sektor pertahanan ada Said angkat jauh melebar ke sektor sebelah jelas di sana. Oh ada Sabik, enak sekali Sabik, satu ban dari Sabik juga berhasil nampaknya dihentikan. Jelas begitu enak sekali permainan yang dipertontonkan oleh kedua tim yang hingga saat ini hanya baru ada satu gol. Benar-benar menjadi derby barat terbaik yang kita saksikan bersama. Masih kita tunggu tentunya siapakah tim yang akan menyusul kesuksesan dari tim Cikedung Indramayu. Patriot yang tertinggal 1-0 atas kesebelasan Zona FC. Kita masih menunggu hingga berakhirnya jalannya pertandingan babak kedua nanti. Akankah gol hanya tercipta 1-0 di menit ke-35? Sementara jelas satu upaya kembali dari kesebelasan Patriot yang coba kembali melesatkan diri dari tekanan kesebelasan Jona melalui Fauji. Fauji enak sekali Fauji dan Robi akhirnya kembali menggandakan keunggulan break yang diciptakan oleh Robi di babak kedua.
serangan break yang diciptakan oleh Robi di babak kedua tentunya kembali mencatatkan namanya. Akankah Robi bisa nih mampu menyusul defisit gol dari Gugum kemarin dengan hat-tricknya ke Jala Al-Jabar. Sementara ini pertandingan sore ini benar-benar sosok Robi menjadi pembeda di sektor depan dan dua kesempatan itu berbuah menjadi gol 2-0 bridge yang diciptakan oleh sosok Robi. Tentunya di sore hari ini masih kita nantikan respon dari kesebelasan Patriot. Menit ke 48 luar biasa Robi dia namanya di sini kembali mempertontonkan skill dewanya dengan ketenangannya berhasil mengkelabui tentunya penjaga gawang Gibran datang kembali di sana lagi-lagi Robi angkat Robi berbahaya dan nampaknya lagi-lagi tersendat upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Zona FC. Sementara Nanang yang coba melakukan serangan menekan dari sektor pertahanan tertuju pada siapa Nanang. Sementara jelas bola masih dalam penguasaan Saib. Sementara Sabik yang juga bergeser ke sisi sebelah kiri. Sabik enak sekali kombinasi serangan coba kembali dimainkan oleh anak-anak Patriot melalui nomor punggung 9 Anik. Sabik Anik melempar kembali kepada nomor punggung 5. Di sana ada Arkin coba menekan dan nampaknya masih cukup bersih. Luar biasa ada sliding tackle yang tertata begitu rapi dan kecepatan Alung. Nampaknya Alung sendiri-sendirian satu umpan silang dan jelas ada satu sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 2 Imam nomor punggung 7 Priyo yang sudah berdiri satu langkah di belakang pemain bertahan. Tentunya kembali ada satu serangan bergelombang yang begitu luar biasa tertata. Jelas tentunya pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Serban Suci Ayu Maja Kuning juga melalui channel YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning. Wes kembali masih kita nantikan dari sektor sebelah kiri serangan yang kembali coba dibangun melalui nomor 6 ada Syahrul. Enak sekali Syahrul bergeser ke tengah nampaknya Syahrul. Sementara masih dengan dribbling yang itu mantap. Wow, ada capping yang juga dipertontonkan oleh Syahrul. Enak sekali 1, 2, 3 pemain coba dilewati Syahrul dan ketenangan. Pemain bertahan sementara namanya Nanang Dihijarani melakukan satu gol dan ada satu kesempatan hanya berjarak sekitar 1,5 meter ataupun 1 meter dari area box penalti. Kita nantikan akankah dengan tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter di sisi kanan Gibran Jona kembali unggul dengan 3-0. Masih kita nantikan bersama tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan Jona. Lanang ya kan pada nisi yang ngechat dan luar biasa lagi-lagi langsung naik ke cepur nenggot. Oh my god, ada satu gelombang serangan tendangan bebas dari luar area kotak penalti, namun nampaknya masih berhasil. 3 kali ada penyelamatan krusial dari sosok Gibran. Luar biasa Gibran dengan ketenangannya berhasil memberikan ketenangan untuk kebobolan untuk yang ketiga dan selanjutnya kembali juga masih sepenuhnya dalam penguasaan pemain bertahan kesebelasan Patriot yang coba melakukan satu direct upaya kembali dari sektor kanan. Kecepatan dari Safik coba menekan sementara ada direct yang coba dimainkan oleh kesebelasan Jona yang hingga saat ini masih unggul 2-0 atas kesebelasan Patriot. Yang diciptakan oleh pemain bernama punggung 9 Robi El Capitano Fauci bergeser kembali dan jadi jelas ada satu gol yang kembali terjadi. Masih kita nantikan what happen teman, apakah yang terjadi. Nampaknya ada Iqbal yang tadi dengan sengaja menghentikan secara legal pemain depan kesebelasan Jona melalui nomor 6 mereka Fahrul melebar kembali pada Robi. Terjatuh di sana Robi. Nampaknya keseimbangan yang masih belum
Dan nantikan kembali, datang kembali upaya yang coba dibangun melalui Syahrul, lagi-lagi Syahrul yang selalu mempertontonkan skill dewanya di sektor sebelah kiri. Upaya kembali, coba dibangun one touch marking, coba kembali dimainkan oleh Patriot. Wow, luar biasa, ada tarikan yang kembali dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Patriot. Tentunya di sana ada sosok pemain bernomor punggung 13 Raffi RT, pemain yang sedikit terekspos nampaknya di sepanjang pertandingan babak pertama. Ais yang nampaknya tadi coba menghentikan pergerakan dari sosok pemain bernomor punggung 6 Syahrul. Kita tunggu kembali akan ada tekanan yang menuju arah kotak penalti. Mantap, dan masih dalam jangkauan Gibran. Luar biasa Gibran yang masih enak sekali mempertontonkan dengan conditioning yang begitu baik sekali di Gibran. 2-0 hingga saat ini. Tentunya masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Patriot. Sementara serangan yang belum terhenti dari kesebelasan Zona FC. Sementara ada satu persiapan dari tim pergantian pemain dari kesebelasan Zona. Keluar, waduh, nomor punggung 9 Robi keluar dan masuk Abi nomor punggung 15. Jarang menurut saya kebalik mancing metu mancing. Ya, Robi nomor punggung 9. Berarti yang diciptakan Robi nampaknya di sini harus berganti peran dengan Abi, pemain bernomor punggung 15, juga pemain yang memiliki naluri menyerang. Dan dicoba dengan jauh lebih segar ataupun darah segar yang coba dimainkan Zona di penghujung babak kedua. Akankah dengan masuknya Abi di penghujung babak mampu menambah kembali pundi-pundi gol dari kesebelasan Zona, atau justru Patriot mampu memperkecil kedudukan Abi? Sentuhan pertamanya coba kembali berderet berhasil di sektor kanan. One touch marking coba dibangun, masih kita nanti hanya jelas gelombang serangan yang masih coba dibangun melalui nomor punggung 11 pemain pengganti yang masuk di pertahanan. Alung, dan nantikan Alung juga namanya masih menemukan kebuntuan permainan yang coba dikembangkan. Sementara satu kontrol juga dari pemain Patriot terlepas. Upaya datang dari Prio di sektor kanan, cepat sekali. Ada handball. Nampaknya pemain bernomor punggung 6 Syahrul, salah satu pemain yang masih bermain untuk gelaran Liga 2 Nasional bersama Bekasi City. Nampaknya Syahrul enak dengan ketenangan dan juga penguasaan bola yang begitu matang. Syahrul, satu umpan. Zona bertahan kembali dari serangan yang coba dibangun anak-anak Patriot di sektor sebelah kiri. Ruang tap dan kembali coba menekan. Tidak jelas, ada 2-3 pemain yang coba menghentikan pergerakan anak-anak Zona. Sementara Patriot melalui nomor punggung 9 Ani juga nampaknya gagal. Satu umpan dia juga jelas di sana. Alung yang sudah berdiri pada posisi offside galih menjadi salah satu keraguan tersendiri. Satu umpan, 2 pemain yang sudah pada posisi onside, namun jelas Alung yang sudah kembali berada satu langkah di belakang pemain bertahan. Kecepatan kembali dari Sabik dari Sabik luar biasa. Ada satu halangan, satu marking yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan. Jelas tentunya Zona yang masih belum cukup puas dengan 2-0 yang hingga saat ini masih menjadi keunggulan sementara Patriot yang juga masih dengan segala cara untuk memperkecil kedudukan. Namun begitu rapi sekali pertahanan Ori, Dino, Ame, Fauzi, Kevin. Luar biasa, benar-benar menjadi pertahanan yang terbentuk ataupun terjalin begitu matang. Andika di sana sendirian, Anik bergeser ke belakang, masih anak bermain cukup berani dan masih kita marking angkat Gibran. Luar biasa Gibran dengan ketenangan berkali-kali mampu menghentikan serangan ataupun gelombang tekanan yang dibangun oleh anak-anak dari tim Zona FC. Yang jelas keripik gadung, keripik singkong, gula lalih manis rasane. Kita masih menantikan hingga berakhirnya pertandingan nanti akan ke tim Zona mengunci kemenangan dengan skor 2-0, atau justru kesebelasan Patriot di penghujung babak kedua mampu untuk memperkecil kedudukan. Masih kita nantikan bersama. Sementara
masih kami informasikan pula untuk besok sore menjadi salah satu laga derby terpanas yang akan kita saksikan bersama. Datang sama-sama dari kota Mangga Indramayu, Persis FC ya versus kesebelasan Sunyi. Ya, kembali tentunya besok sore menjadi salah satu laga di laga derby terpanas kota Mangga yang akan kita saksikan bersama. Kesebelasan Persis FC ya versus kesebelasan Sunyi dari Cikedung. Ya, masih di penghujung babak kedua, masih kita nantikan tentunya yang jelas pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu Maja Kuning, juga melalui channel YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning. Nanang nampaknya mencoba mengendalikan permainan di sektor kanan. Masih ada satu sapuan Pauci dan ada salah seorang pemain yang masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Gerangan apakah yang terjadi di sana, dan masih kita nantikan. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk tim medis yang masih didatangkan dari Rumah Sakit Arjawinangun Lawas. Medis yang didatangkan dari Rumah Sakit Arjuna. Oh, ada 1 menit tambahan waktu di babak kedua, hanya ada 1 menit tambahan waktu di babak kedua, waktu yang akan terasa singkat tentunya bagi kesebelasan Patriot, namun terasa 3 hari 3 malam tentunya bagi kesebelasan Jona yang coba mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Akankah pergantian pemain dari kesebelasan Jona? Kevin Perdong keluar dan masuk Makbul nomor punggung 5. Dan kembali ada kecepatan yang coba dibangun. Satu derek pas juga masih coba dihentikan. Luar biasa tentunya gelombang serangan yang tertata begitu rapi, terjalin begitu enak. Namun kembali ada satu kesalahan yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Patriot FC. Gelombang serangan kembali coba dimainkan dan masih terbangun begitu enak, mantap marking. Bola yang kembali menuju area kotak penalti dan bersama dengan itu berhasil kick off babak kedua dengan skor akhir 2-0.